Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Bupati dan segenap Forkopimda yang hadir, yang kami muliakan dan kami hormati Imam Syekh, Imam Khatib, panitia masjid, dan seluruh para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan singkat ini, dengan izin dan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulun tuan dipercayai untuk membaca dua rukun al-khutbah pada sholat Jumat hari yang bertuah ini. Maka sebelumnya, di awal-awal Ramadan, mari sejenak ulun mengajak Tayoba Bandung, terutama para hadirin yang berhadir, untuk sedikit merenungi tentang ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang mengenai tentang ajakan dan fardu puasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dalam ayat tersebut, yang pertama pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, yang perlu kita renungi, kata para alim ulama ahli tafsir, bahwa seruan ini merupakan seruan nida syafaqah, yaitu panggilan penuh kasih sayang daripada Allah kepada hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, terdapat sebanyak 89 tempat dalam Al-Quran ada seruan syafaqah, panggilan kasih sayang oleh Allah kepada hambanya yang beriman. Termasuk salah satu adalah Allah menyeru, mengajak hamba-hambanya yang beriman untuk berpuasa. Oleh sebab Allah memanggil dengan seruan penuh kasih sayang dan perhatian, sebagai hamba dan yang dipanggil, kita harus bersemangat, tayo harus sungguh-sungguh dan betul-betul tak kerjakan puasa. Harus dengan penuh semangat dan motivasi dalam menunaikan dan melaksanakan fardu puasa, karena Allah begitu sayang kepada kita hamba-hamba yang beriman, sehingga memanggil pun dengan nida syafaqah, yaitu dengan nida kasih sayang. Sama seperti kehidupan sosial tengok sehari-hari, ketika tak panggil seseorang yang ada nilai istimewa di sini, ketika tahu serara urang yang penuh dengan ta'ziman wa takriman pada urang tersebut, maka panggilan yang tengok gunakan tentu berbeda dengan memanggil kawan-kawan yang biasa, dengan memanggil kerabat-kerabat yang biasa. Oleh sebabnya Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman untuk berpuasa dengan panggilan penuh kasih sayang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada berikutnya Allah mengungkapkan kutiba alaikumus siyam,
diwajibkan di atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada hamba-hamba umat-umat para anbiya terdahulu sebelum kamu. Kata para mufassir, alim ulama, pada kalimat kama kutiba, apa faedahnya? Apa hikmahnya? Setelah Allah gepegah gepu wajib puasa kepada getanyo, lalu nepegah sama lagi kali gepu wajib kepada umat-umat dan para anbiya terdahulu. Minimal pada kalam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ini ada dua hikmah, kata para alim ulama. Pertama, untuk mentaukidkan, untuk menguatkan fardu puasa. Hai urang-urang yang beriman, puasanya lun fardukan kon kegata menteng umat Muhammad. Karena fardu puasa turun pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi lun wajib puasanya kon kegata menteng. Tetapi ke umat-umat dan para anbiya nabi-nabi terdahulu juga kali lun wajib puasa. Nyo mengandung makna kama kutiba ihtimam bisaum, yaitu sangat penting ibadat puasanya. Cuma yang berbeda saja adalah cara yang lagi tanyo puasa khusus hanya pada umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu, para anbiya terdahulu juga berpuasa, tapi tidak sama lagi tanyo puasa. Maka puasa tanyo ngan puasa umat-umat yang awal hanya berbeda pada kaifiyah, pada cara, tapi tidak beda pada fahla dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu hikmah pertama pada kalam Allah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang kedua, nyo sebagai motivasi daripada Allah kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kenapa? Karena pada puasa itu ada su'bun. Pada puasa itu ada suatu kepayahan. Pada puasa itu ada suatu berat. Ada suatu kesukaran. Bagaimana tidak yang sehari-harinya tanyo rutin setiap hari makan 3 kali minimal, hanasi lom tajib iya, bebas bergurau dengan istri dan sebagainya, tanpa banyak yang harus kita tahan, mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan datangnya fardu puasa, kita diminta oleh Allah untuk menahan diri mulai daripada terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Yang biasanya tanyo tapajohbu wa teoro imsak anil akli wasyarab, daripada makan dan daripada minum, imsak daripada hal-hal yang tidak baik, yang barakon bisa berbebas dan sebagainya dengan suami istri, tetapi selama berpuasa imsak. Jadi pada puasa ini ada suatu kesukaran, ada suatu yang berat bagi orang-orang yang beriman. Maka Allah memotivasi, kalau umat dahulu sanggup berpuasa di zaman yang tidak semodern zaman kamu hari ini, kamu hidup dalam kantor ber-AC, fasilitas perkembangan teknologi dan sebagainya yang sudah cukup luar biasa. Hari Jumat ke masjid pakai kendaraan, tidak jalan kaki dan sebagainya, dan naik sepeda. Kalau umat-umat terdahulu sanggup, lantas kenapa kamu tidak sanggup? Jadi pada kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini ada mengandung makna bahwa motivasi daripada Allah kegetanyo untuk tanyo sanggup menjalankan puasa ini dengan sungguh-sungguh dan benar sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Sama lagi keseharian dalam kehidupan katanya. Ketika sirara urang ialah ke pendapat bagatanya, baik dalam hal dagang, dalam hal pemerintahan,
dan dalam hal-hal yang lain. Tayo selaku orang yang kasepuh, mungkin udah dituakan di tengah-tengah masyarakat, sering juga kita ungkapkan. Ketika ipegah le urang, hae ente paki, menyegop awai pakon ni tayo hae. Menyegop awai mampu untuk dibangun daerah pakon tayo hae. Ketika gop mampu awai dipuasa dengan sungguh-sungguh, itraweh 20 pakon tayo hae. Igop napa merno, itayo pakon hanapa damerno. Igop na so bersemangat, pakon tayo hana so bersemangat. Igop mampu kerja, pakon tayo hana mampu. Jadi ini juga bahasa yang lumrah tayo gunakan dalam keseharian tayo dalam memotivasi sesama kawan, memotivasi sanak saudara dan sebagainya dalam amal-amal baik dan lain-lain. Begitu juga dengan Allah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Salah satu hikmahnya kata alim ulama adalah untuk memotivasi orang-orang yang beriman, jangan kamu lemah walau harus menahan lapar, tetap bersabar. Karena umat-umat dahulu yang jauh tinggal perkembangan daripada kamu sanggup berpuasa, lantas kamu kenapa tidak? Para hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhir ayat Allah mengungkapkan la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa. Apa esensi daripada puasa tersebut? La'allakum tattaqun. Pasti kamu akan jadi orang yang takwa. Pasti ketika kamu melakukan berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa setelah Ramadan meninggalkan kamu. Pakon menang. Karena puasanya adalah wasilah ila taqwa. Puasanya kata para alim ulama adalah perantara sebagai jalan pintas, jalan tol seseorang untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Maka pada ujung ayat Allah nutup la'allakum tattaqun. La'alla itu memang secara bahasa maknanya tidak pasti. Secara bahasa makna la'alla itu harap-harap, semoga saja. Tetapi ketika kata la'alla itu digunakan pada kalam Allah, maka maknanya sudah pasti dalam ilmu lughat. Bukan lagi semoga kamu jadi orang yang bertakwa, tetapi ketika kamu sudah berpuasa, menunaikan dengan sungguh-sungguh ikhlas dan taat semua aturan yang telah Allah tetapkan, pasti di awal Syawal kamu sudah mendapat label muttaqin daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini adalah wasilah, jalan pintas seseorang menjadi takwa. Pakon puasanya menjadi jalan pintas bagi seseorang untuk menjadi hamba yang takwa. Yang pertama, dalam puasanya semua itu baik. Banyak sekali kebaikan-kebaikan. Di antaranya yang inti adalah puasa. As-saumu yakfiruz dzunub. Dosa puasa itu dapat menghapus dosa-dosa. Yang kedua, dalam puasa ada at-tarawih. At-tarawih tu'azzizul ittihad wal wahdah. Tarawih bisa memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu memang ibadah seorang hamba dengan Allah. Yang kedua, yang berikutnya, dalam puasa ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Qiraatul Qur'an syifaa'ul lil qulub. Membaca Al-Qur'an jadi obat bagi hati, obat bagi jiwa. Kemudian ada sedekah. Dalam berpuasa dianjurkan berbanyak-banyak bersedekah, termasuk di akhir Ramadan Allah mewajibkan sedekah wajib, yakni zakat fitrah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menghindari seseorang daripada mara bahaya dan sebagainya. Maka di akhir kalam pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena bulan puasa ini bulan yang sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan dalam setahun,
tidak ada satu bulan pun secara eksplisit Allah sebutkan dalam Al-Quran melainkan Ramadan. Tapi Ramadan Allah sebutkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tidak ada pernah Allah sebutkan di Al-Quran itu Syahrul Rajab. Tidak pernah Allah sebutkan Syahrul Dzulhijjah, Syahrul Dzulqa'dah, Syahrul Muharram. Tidak ada. Dalam 12 bulan yang secara gamblang Allah sebutkan adalah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jadi keistimewaan ini jangan sampai lalu begitu saja di tengah getanya Bandung. Ketika nyo Bandung kata lakukan, insya-Allah Ramadannya adalah paket lengkap yang diberikan oleh Allah untuk mensucikan jiwa dan raga getanya. Maka ubena ubat yang kagejuk oleh Allah dalam bulan Ramadan tak pakai Bandung. Analoginya lagi tengok ba dokter. Allah dalam puasa wajib puasa, dalam Ramadan wajib puasa. Dalam Ramadan kebutuhan Al-Quran, baca Al-Quran. Dalam Ramadan sunat tarawih yang tidak ada di bulan lain, laksanakan solat tarawih. Kemudian di akhir Ramadan ada zakat fitrah, tunaikan. Bila nyen mandum tak pakai, insya-Allah lagi tengok wajib ubat sesuai anjuran dokter akan pulih tengok daripada penyakit-penyakit jiwa maupun penyakit-penyakit raga yang nabak tengok. Sehingga setelah Ramadan kita menjadi hamba-hamba yang benar muttaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekian tausiah mauidhah singkat daripada ulun tuan pada kesempatan uronyo. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan pelajaran bagi pribadi ulun tuan, dan semoga Allah memberikan manfaat untuk semua para hadirin yang berhadir pada hari yang bertuah ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.